Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Dasar Keuangan Sistem Informasi Telkom University yang beranggotakan Alfi Ahmad Fauzi, Akila Bintang Muzafa, Rafa Krisnamurti, dan saya sendiri Regina Sila Maharani. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil ide dan gagasan mengenai penerapan biometric payment untuk meningkatkan penggunaan GoPay di Indonesia. Pertama-tama, landasan dasar kami memiliki ide dan gagasan ini adalah hasil survei data dari Daily Social tentang jumlah penggunaan dompet digital. Dapat dilihat bahwa penggunaan GoPay sejumlah 22,6% dari seluruh pengguna e-wallet. Pengguna paling banyak adalah pengguna OVO yang berbeda 0,2% dari jumlah pengguna GoPay. Lalu landasan kedua adalah berdasarkan sejarah. Penggunaan biometrik sudah ada sejak tahun 1880-an. Dengan adanya perkembangan iptek, maka dalam diskusi muncullah ide untuk menambahkan sistem verifikasi biometrik dalam melakukan pembayaran yang dinamakan dengan fitur GoTap. Oleh karena itu, kami berharap bahwa adanya fitur ini dapat berguna untuk mengurangi kerumunan dan antrean akibat menunggu pembayaran, mempermudah sistem pembayaran dengan hanya bermodal sidik jari dan voice verification, dan yang terakhir adalah meningkatkan jumlah pengguna GoPay. Untuk penjelasan tentang fitur GoTap ini akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Akan tersedia QR Code yang dapat di-scan oleh teman-teman sekalian untuk dapat mencoba fitur kami secara langsung. Masuk ke tahap administrasi pengguna GoTap. Tahap administrasi dimulai saat kita masuk ke dalam aplikasi Gojek. Nantinya akan ada notifikasi pop-up terkait informasi cara pembayaran terbaru, yakni pembayaran menggunakan sidik jari. Akan ada dua pilihan tombol dalam notifikasi pop-up tersebut, yakni nanti dulu deh atau coba sekarang. Jika user memilih coba sekarang, sistem akan membawa ke halaman pendataan data diri yang terdiri dari nama, nomor handphone, nomor KTP, atau nomor paspor. Untuk kolom ketiga ini bersifat opsional, maksudnya adalah user dapat memasukkan nomor KTP atau nomor paspor. Tidak perlu memasukkan keduanya. Selanjutnya, di kolom keempat, user diminta untuk memasukkan password untuk memverifikasi bahwa data diri yang dicantumkan berasal dari pemilik akun Gojek itu sendiri. Selanjutnya, jika password sesuai, user akan dibawa oleh sistem ke halaman pemindai sidik jari dan verifikasi suara. Ada dua kali tahap pembacaan fingerprint, yakni yang pertama itu akan ada perubahan warna merah di bagian tengah, lalu ada perubahan warna merah di seluruh bagian fingerprint. Ini digunakan agar fingerprint yang didaftarkan oleh user itu terbaca dengan sempurna. Selanjutnya, sistem akan memverifikasi suara yang dimulai saat user menekan lambang mic yang terdapat pada halaman aplikasi. Setelah lambang mic berubah menjadi warna merah, user diminta untuk membacakan kalimat acak singkat yang ditampilkan oleh sistem. Setelah user merekam suara dan mengenali suara user, sistem akan membawa data tersebut ke dalam database server Gojek untuk pembayaran sidik jari tersebut. Nanti akan muncul notifikasi pop-up terkait keterangan bahwa data sedang diverifikasi dan dimasukkan ke dalam database. Akan ada loading sebentar, lalu sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data sudah dimasukkan dan siap untuk dipakai. Yang terakhir, setelah semua proses selesai, sistem akan membawa user kembali ke halaman menu utama. Baik, untuk bagian kedua adalah bagian hardware atau purwarupa mesin EDC. Mesin EDC adalah mesin Electronic Data Capture. Jadi fitur utama pada mesin EDC ini adalah pemindai sidik jari. Spesifikasi dasar, mesin EDC ini menggunakan Android OS yang lebih marak dipergunakan pada mesin EDC ketimbang OS lainnya, yaitu iOS, Windows, ataupun Linux. Mesin EDC dengan OS Android lebih maintenance free atau tidak mudah rusak karena EDC akan mendapatkan pembaharuan berkala serta sistemnya bersifat open source. Lalu mendukung pembayaran dengan pemindaian sidik jari sebagai fitur pembayaran utama. Pemindai NFC atau pembayaran sekunder jika pembayaran sidik jari tidak berfungsi. Lalu untuk
Pilihan ketiga ada PIN GoPay atau memasukkan PIN GoPay jika dua pilihan tersebut mengalami error. Fungsinya adalah untuk mengarahkan pengguna untuk menggunakan fitur terbaru, yaitu pembayaran dengan sidik jari dan mengurangi antrean yang ada pada retail tersebut. Dia juga ada fingerprint modul, di mana fingerprint tersebut menggunakan FBI sensor. Lalu ada 256 x 360 pixel merupakan hasil dari pemindai sidik jari pada sensor. Lalu ada 508 dpi merupakan kualitas gambar dari hasil pemindaian sidik jari. Nah, ada juga 18,0 mm dikali 12,8 mm merupakan luas dari tempat pemindai sidik jari. Dan yang terakhir ada support ANS dan juga ISO merupakan modul untuk pelangsungan proses transaksi. Masuk pada tahap pembayaran in-store, pada tampilan awal EDC terdapat banner iklan dan juga logo fingerprint. Di sini user dapat meletakkan jari untuk melakukan pemindaian fingerprint. Setelah itu di layar akan muncul nama user dan total jumlah tagihan. Lalu tombol next, setelah itu terdapat rincian tagihan beserta PPN dan juga jasanya. Sebelum pembayaran berhasil, terdapat tahap verifikasi akhir yaitu voice recognition. Di sini user diminta untuk membacakan beberapa kata yang muncul pada layar. Setelah user membacakan kata tersebut, maka pembayaran pun berhasil dan layar EDC akan tampil ke tampilan awal. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama adalah strength, yaitu menyediakan sebuah fitur yang memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran sehingga mereka hanya memerlukan sidik jari dan suara untuk melakukan pembayaran. Untuk weakness-nya adalah mesin pembaca fingerprint yang sulit dibawa kemana-mana sehingga proses transaksi hanya bisa dilakukan di tempat-tempat tertentu. Lalu ada juga opportunities, di mana mendukung kampanye cashless society atau pengguna tidak perlu membawa uang fisik ke mana-mana, ke toko ataupun ke supermarket. Lalu mengurangi antrean yang panjang akibat pembayaran. Ini biasanya terjadi jika customer atau pengguna bingung gitu untuk menggunakan pembayaran, entah pembayaran cash fisik atau pembayaran kartu debit dan sebagainya. Lalu mempermudah orang yang tidak memiliki paket data atau internet. Ini sering terjadi pada misalkan pada restoran atau supermarket di mana pengguna atau customer sudah berada di depan kasir untuk membayar gitu, untuk scan QR code atau misalkan memasukkan PIN, tapi tiba-tiba tidak punya kuota. Jadi kita akan meminimalisir kejadian tersebut. Lalu threats, masih harus ditinjau kembali tentang segala kemungkinan error seperti kekurangan saldo. Nomor 2, keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama. 3, antisipasi kejahatan yang bersangkutan dengan data semakin besar. Demikian presentasi dari kelompok 1, selebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.